Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan sudah menolong dan memberkati kita kembali menikmati hari yang baru. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa sebelum kita merenungkan firman ini dalam renungan keluarga kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih pertolongan Tuhan. Kami bersyukur kebaikan penyertaan. Terima kasih untuk Allah memampukan kami bisa istirahat dari kelelahan kami. Terima kasih Tuhan memberikan kekuatan baru. Tuhan, urapilah hamba-Mu, Bapak Ibu Saudara masing-masing. Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu, firman-Mu yang menuntun langkah hidup kami. Berkati kami Allah, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama belajar bagian firman Tuhan yang akan menolong kita untuk kembali yakin dan percaya bagaimana Allah menyertai kita. Tuhan meneguhkan bagaimana Dia, Yesus Kristus itu adalah Allah yang menyertai kita. Bapak Ibu, apa yang Tuhan sudah sabdakan, kadang-kadang kita hanya dengarkan sebagai sebuah sabda. Kita dengarkan itu hanya sebuah firman yang dibacakan bagi setiap kita. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah punya kebiasaan yang baik, yaitu dengan mendengarkan Alkitab, mendengarkan suara Tuhan, atau dengan cara membacanya. Bapak Ibu Saudara, ada bagian-bagian firman yang menguatkan, yang meneguhkan Bapak Ibu Saudara. Tapi saat pergumulan itu lebih besar, saat persoalan itu sepertinya tidak ada jalan keluar, rasanya firman itu hanya sekadar firman. Sabda itu hanya sekadar sabda yang hanya disampaikan oleh hamba Tuhan, atau kita baca sendiri dari Alkitab. Pernahkah kita berpikir bahwa sebenarnya firman itu Tuhan pasti nyatakan dan genapi? Ingatlah, Tuhan pasti menggenapinya. Ingatlah, Tuhan pasti menggenapinya. Saat Tuhan berkata, Tuhan menyertai kita, penyertaan itu sungguhlah dilakukannya. Bapak Ibu Saudara ingat bagaimana Tuhan berkata kepada Yosua, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Tuhan tuntun Yosua memasuki tanah Yeriko dengan menyeberangi sungai Yordan. Pernyataan Tuhan bahwa Tuhan menyertainya itu diterima baik, dipercaya. Tapi kegentaran juga dirasakan oleh Yosua. Tapi bagaimana Allah juga tidak pernah menyerah, meyakinkan dan meneguhkan Yosua bahwa apa yang Tuhan sabdakan itu pasti Tuhan nyatakan. Yosua pasal yang ketiga dari ayat 1 sampai ayat 17 merupakan bagian perenungan yang berisi tentang bagaimana Yosua memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Bapak Ibu Saudara, yang paling terkenal dan sering diceritakan dalam cerita-cerita sekolah minggu atau khotbah-khotbah itu adalah bagaimana menyeberangi Laut Teberau. Menyeberangi Laut Teberau itu adalah babak awal di mana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, meninggalkan Mesir, memasuki padang gurun. Mereka dipimpin oleh Musa yang mengangkat tongkatnya karena perintah Tuhan, sehingga Laut Teberau itu menjadi kering dan bangsa itu menyeberang. Pada masa Musa setelah meninggal, bangsa Israel harus memasuki tanah perjanjian, meninggalkan padang gurun. Meninggalkan padang gurun, memasuki tanah berkat. Mereka berjumpa dengan sungai Yordan. Dan bagaimana Allah yang sudah berfirman itu menggenapinya. Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan. Saya akan membaca beberapa ayat saja dari Yosua pasal 3. Ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-7 sampai ke-7. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian itu dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari ini
Aku mulai membesarkan namamu Yosua di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Di dalam ayatnya yang ke-10 lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya musuh-musuhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini mengingatkan kepada kita akan perjanjian Tuhan dalam penyertaannya. Yang pertama, penyertaannya itu akan digenapinya. Bagaimana Tuhan telah berjanji kepada Yosua, seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau Yosua. Kalau dulu Musa disertai Tuhan bisa melewati Laut Teberau, Tuhan juga menyertai Yosua, bisa membawa umat itu berjalan menyeberangi sungai Yordan tanpa berenang, tanpa mereka harus basah, karena sungai itu dihentikan dari hulunya, airnya tidak lagi mengalir. Jadi ada peristiwa 2 kali ya Bapak Ibu Saudara, menyeberang di tanah yang kering itu, menyeberang di Laut Teberau dan menyeberang sungai Yordan. Dan semuanya Tuhan nyatakan, penyertaan itu kalau Tuhan sudah sampaikan, pasti Tuhan akan lakukan. Supaya apa? Supaya orang lain yang melihat itu juga mengerti bahwa kita disertai Tuhan. Supaya mereka mengerti bagaimana, supaya mereka tahu seperti dahulu aku menyertai Musa. Supaya mereka tahu. Bapak Ibu Saudara, penyertaan Allah atas kita itu juga menjadi sarana di mana Tuhan menyatakan kehadirannya dalam hidup kita. Tuhan nyatakan kepada orang lain sebenarnya, untuk memberitahu orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu ingat bagaimana Ayub? Orang-orang di sekitarnya tahu. Bahkan dalam istilahnya dikatakan, bahkan iblis pun mengerti kalau Ayub itu berhasil, Ayub itu mendapatkan banyak berkat, itu karena penyertaan Tuhan. Peristiwa Yusuf, sampai Firaun pun tahu apa yang membuat Yusuf sedemikian berhikmat. Sampai orang-orang di sekitarnya mengerti, itu karena ada Tuhan Allah yang menyertai dia. Ingat Daniel, bagaimana akhirnya raja itu melihat Daniel yang tidak dimakan singa, bahwa taulah aku, Allah yang disembah oleh Daniel lah yang menyertainya. Sadrak, Mesak, Abednego melewati perapian yang menyala-nyala itu dengan ada di dalamnya tapi tidak terbakar sedikit pun, supaya raja tahu, para pejabat-pejabat lain tahu, dan semua orang di tempat itu tahu bahwa ada Allah yang menyertai anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah penyertaan Tuhan itu bukan hanya sekedar sebuah kisah, bukan hanya sekedar ungkapan Allah, tapi Tuhan pasti nyatakan buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan pernyataan Tuhan akan pernyataannya dalam setiap firman-Nya itu pastilah Tuhan genapi. Bapak Ibu Saudara, janganlah takut. Janganlah takut. Penyertaan Tuhan, apa yang sudah Tuhan nyatakan, saat Tuhan menyatakan akan menyertai kita, Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan pasti menyertai kita. Dan penyertaan Tuhan itu dilakukannya bukan hanya karena Tuhan mengasihi kita dan menggenapi janjinya, tapi Tuhan juga mau pakai kita untuk menyatakan bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh ada dalam hidup kita. Tuhan akan menunjukkan perbuatan-perbuatan ajaib dalam pelayanan Yosua. Untuk apa? Supaya mereka tahu bahwa aku menyertai engkau seperti aku menyertai Musa. Supaya mereka tahu bahwa di tengah-tengah mereka ada Tuhan, dan bahwa aku akan
menghalau orang Kanaan, orang Hewi, orang Het, orang Feris. Musuh-musuhmu akan dihalau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama harus kita lakukan dari penyertaan Tuhan ini adalah bagaimana kita meneguhkan diri kita bahwa apa yang Tuhan sudah sabdakan, Tuhan pasti lakukan. Dan Tuhan lakukan itu juga untuk menjadi berkat bagi banyak orang, supaya orang juga melihat, supaya orang juga mengerti bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan orang-orang yang dipimpin Tuhan, kehidupan orang-orang yang menjadi milik kepunyaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, percayalah, Tuhan sudah bekerja, Tuhan akan bekerja, dan Tuhan terus-menerus bekerja dalam hidup anak-anaknya. Yang kedua, kita diingatkan bagaimana kita bisa memberitahu generasi kita, memberitahu keluarga kita, memberitahu anak-anak kita, yaitu dari perbuatan-perbuatan Tuhan yang harus dijelaskan kepada mereka, supaya mereka tahu kita ini disertai Tuhan. Bagaimana Tuhan mengerti Papa Mama itu adalah anak Tuhan yang disertai Tuhan. Ceritakanlah perbuatannya, jangan tutup-tutupi, jangan sampaikan itu keberhasilanmu dalam bekerja, dalam meraih karirmu, tapi beritahukanlah bahwa memang itu penggenapan janji Allah. Bapak Ibu Saudara, ajaklah anak-anakmu untuk berdoa bersama. Ajaklah anak-anakmu untuk mendengarkan sabdanya, seperti Yosua memanggil orang Israel, imamnya, pemimpinnya, umat Israel itu sendiri. Mendekatlah, dengarkanlah firman Tuhan. Maka engkau akan mengerti bagaimana Tuhan sungguh-sungguh ada di tengahmu. Bapak Ibu Saudara, ini pesan singkat, sepertinya pesan sederhana, tapi apakah kita sudah beritahukan ke anak-anak kita? Saat anak-anak kita melihat di depan ini ada sungai Yordan persoalan, ada pergumulan yang tidak mungkin sepertinya kita lewati, tapi kita bisa berani berkata tegas, kita bisa menjadi kuat melewati semuanya itu, dan kita yakinkan anak-anak kita, jangan takut nak, kita ini sungguh-sungguh disertai Tuhan. Tuhan itu ada di tengah-tengah kita, Tuhan itu ada di tengah keluarga kita. Bagian ini mengingatkan kita sebagai orang tua untuk membawa, mengajarkan, mengingatkan bahwa kita bukan orang-orang yang dibiarkan Tuhan. Kita orang-orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Ingatkan selalu kepada pasanganmu bahwa kita punya Tuhan. Tuhan sungguh-sungguh ada di tengah-tengah kita. Percayalah, kesulitan ini akan kita lewati. Kita akan bersorak-sorai. Percayalah, segala kebutuhan kita akan dicukupkannya dalam masa-masa sulit. Percayalah, padang gurun itu akan kita tinggalkan, dan kita akan bisa menyeberangi persoalan itu sampai memasuki tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersemangat, kita kuat, kita menyeberangi sungai Yordan persoalan, melewati sungai Yordan pergumulan, kemustahilan. Seperti Tuhan menyertai Musa, Tuhan menyertai Yosua. Seperti Tuhan menyertai Yosua, demikian Tuhan juga menyertai kita, saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan untuk diberitahukan bahwa sungguh-sungguh ada Tuhan di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur, kami diteguhkan. Pernyataan-Mu, Engkau akan menyertai kami, dan itu akan Engkau lakukan dengan sungguh-sungguh. Engkau akan menyatakan bagaimana Engkau menyertai kami dalam kesulitan, dalam pergumulan. Sehingga pergumulan, kesulitan, tantangan menjadi sarana bagi kami untuk merasakan penyertaan Tuhan, menjadi sarana bagi kami untuk menyatakan bahwa sungguh-sungguh ada Tuhan di tengah-tengah kami. Berkatilah Bapak Ibu Saudara ya Allah dalam semua aktivitasnya dan semua pelayanannya, pekerjaannya. Tuhan menopang. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia,
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.